bener, crossover ini harganya nggak sampai 300 juta rupiah. Jadi gini, yang paling murah, Alphase yang paling murah itu harganya 209 juta rupiah. Nah, yang tengah-tengah 255 juta rupiah. Dan yang paling mahal, yang iX ini 295 juta rupiah, nggak sampai 300 juta. Dan itu nyenggol banyak mobil lain. Contoh, LCGC yang ngaku-ngaku bukan LCGC kayak Brio RS sama Toyota Agya GR Sport itu kena sama mobil ini. Subcompact hatchback, Yaris, City hatchback, Baleno, lain-lain kena. Atau crossover lain kayak Sonet, Race, Rocky, Magnite, WRV kena. Bahkan mobil Korea kayak Stargazer itu juga kena. Banyak kenanya, dan penampilannya pun nggak kayak mobil di bawah 300 juta. Tampilannya lumayan keren kan, apalagi ukurannya. Dan untuk harga di bawah 300 juta untuk OTR Jakarta, mobil ini tuh seukuran sama HR-V, Creta, CX-3 dan kawan-kawan. Ya, semua mobil itu juga kena sama mobil ini. Dan penampilannya lagi-lagi, lihat deh, lampu depannya dia udah full LED kecuali lampu kabut. Tapi lagi-lagi dengan harga yang seterjangkau itu, mungkin kayak gini bisalah untuk dimaafkan sedikit-sedikit. Dan grillnya tuh dia penuh ornamen chrome, tapi nggak norak sama sekali. Dan dia pakai logo Wuling Silver yang kelihatan lebih berkelas daripada logo merah. Terus kalau kita lihat peleknya, dia tuh kayak pelek mobil listrik ya. Dia agak nutup dan udah two-tone, tapi gara-gara bodinya agak gede se-HRV dan kawan-kawan, bannya jadi kelihatan agak ketebelan. Ini 16 inci peleknya dan bannya 205 60 R16. Jadi profilnya lumayan tebal. Kalau buat penampilan mungkin pakai ban tipis, terus diameternya gede 1 inci mungkin agak enakan buat dilihat. Tapi kalau buat kenyamanan ya emang ban tebal, udah karakter alaminya bisa bikin lebih empuk. Dan rem depan udah cakram, belakang juga cakram loh. Terus di bagian spionnya dia udah ada lampu sen dan dia udah punya tombol buat smart entry atau keyless entry, meskipun cuma di bagian supir aja. Di pintu penumpang depan mau ke belakang gitu nggak ada ya. Udah ada roof rail, dan buat varian teratas kayak iX ini dia bisa pakai warna two-tone, contohnya putih sama hitam ini. Dan dia udah ada sunroof. Sunroof aja bukan panoramic sunroof, jadi kacanya cuma di depan, di belakang nggak ada. Ya tadi depan udah, samping udah, sekarang kita lihat bagian belakangnya. Lagi-lagi sebenarnya mobil ini tuh nggak outstanding, nggak stand out banget, tapi juga nggak bisa kita bilang jelek. Apalagi ingat harganya nggak sampai 300 jutaan. Dan kita udah dapet two-tone, ada spoiler di sini, dan kacanya nggak ada defogger sama kayak Toyota Agya, ada wiper, logo Wuling Silver lagi-lagi, dan lampu remnya udah LED. Tapi lampu sennya belum. Jadi dia ini masih bohlam biasa ya. Ya andai LED, tapi lagi-lagi harganya tuh wow gitu. Ada emblem Alphase di sini, dan dia udah pakai sensor parkir dan ada satu kamera parkir. Ya, satu. Mobil ini belum punya kamera 360 derajat, tapi ingat harganya ya tahu sendiri. Tapi kalau kita mulai ngolong, di sini mulai kelihatan trik atau cara Wuling untuk menghemat biaya produksi. Karena di belakang dia pakai suspensi torsion beam. Sebagai pengingat, ada beberapa tipe dari Wuling Cortez yang pakai suspensi independen di belakang. Jadi ini mungkin agak sedikit cost down, dan sama seperti Wuling Almaz Hybrid, dia juga pakai suspensi torsion beam. Dan jujur aja, itu bikin bantingannya jadi tidak sebaik Almaz yang suspensi belakangnya independen. Oh ya, ngomong-ngomong soal Alphase, dia pakai platform baru yang belum ada di Indonesia. Jadi Alphase ini pakai platform yang benar-benar baru, bukan dari Almaz, bukan dari Convair atau mana-mana, ini baru. Dan dia udah rakit lokal dengan kandungan TKD yang mencapai 40%. Sekarang kita buka bagasinya. Sebenarnya buat ruangannya dia standar-standar aja, biasa-biasa aja. Tapi ada sedikit catatan. Pertama, lantainya tinggi banget. Jadi kalau kalian pernah pakai misalnya Mitsubishi Outlander Sport atau Subaru XV, dia tuh sama kayak gini. Apakah dia ada versi all-wheel drive di luar negeri kita nggak tahu, tapi bagasi tinggi gini kayak mobil double garden sih atau 4x4. Dan kalau kita lihat, ada tool buat derek sama ban serep kaleng full size. Dan lagi-lagi sedikit kekurangannya adalah nggak ada tuas di sini buat melipat jok belakang dari bagasi. Jadi kalau pengen ngelipetnya, kita harus ke kanan kiri. Contoh, kita buka, tarik tuasnya, baru bisa jadi kayak begini. Dan sama buat jok yang sebelah sana. Dan kalau pengen diangkat juga, tarik lagi, sesuaikan. Ya cuma itu aja sedikit catatan di bagasinya, tapi overall ya sip lah. Sebelum kita masuk ke dalam, kita lihat mesinnya dulu ya, karena mungkin ini bagian yang paling tidak menarik dari mobil ini. Kita sanggah dulu, dia masih pakai tokat.
Dia adalah mesin 1500 cc, 4 silinder, tidak pakai turbo, tidak pakai hybrid, bener-bener naturally aspirated dengan teknologi VTEC. VTEC ala orang Sunda. Ya, jadi ini konon adalah mesin yang basicnya sama dengan pickup Wuling Formo Max. Videonya dari situ kita udah bahas. Dan kalau Formo Max kan dia pickup ya buat niaga, dia mentingin torsi. Nah, kalau ini adalah sebuah mobil passenger yang lebih membutuhkan tenaga. Makanya tenaganya sedikit lebih gede, 105 tenaga kuda dan torsinya 143 Nm. Jujur itu adalah angka yang sangat biasa untuk mesin 1500 cc. Dan jujur aja, hampir semua mobil merek Tiongkok di sini punya kelebihan banyak kayak build quality, fitur, teknologi dan lain-lain. Tapi biasanya mesin bukan salah satu aset terkuat mereka untuk bersaing. Cuma kalau misalnya kalian emang nggak butuh mesin yang gimana-gimana banget, mungkin kalian akan tetap tertarik dengan mobil ini. Kita lihat dia ada peredam, dicatnya bagus, dan dia mesinnya agak rendah ya. Mungkin ada hatchback atau mobil lain yang berbasis mobil ini di luar sana, tapi ya kita nggak tahu. Oh ya, dia pakai transmisi CVT dan penggerak roda depan. Oke, masuk ke bagian dalam Wuling Alphest, dan ini bahasa desain interior yang kayaknya baru buat Wuling. Kenapa? Karena gue belum pernah melihat ini di Wuling lain. Di Wuling REV aja nggak ada. Pertama, gue suka setirnya. Bukan cuma karena dia tuh kayak flat bottom, bagian tengah tuh itu kayak kotak gitu. Kan kalau di Almas, Convero, Cortez, setirnya nggak kayak begini dan penuh akan tombol. Di sebelah kiri ini ada buat sistem ADAS-nya atau Adaptive Driver Assistance System. Dan dia udah komplit. Apa? Adaptive Cruise Control. Ada peringatan atau misalnya warning gitu kalau misalnya ada objek di depan semakin dekat biar kita nggak nabrak, ada rem otomatis, ada lane keep, ada lane departure, ada banyak banget, dan sensornya ada di sebelah sini. Terus di sebelah kanan ini tombol buat MID, terus multimedia dan lain-lain. Terus kalau misalnya kita pengen ngatur setirnya, dia bisa tilt tapi nggak bisa teleskopik. Ya banyak mobil Tiongkok yang kayak gini lah, tapi lagi-lagi harganya oke, inget kan harganya. Terus buat joknya dia maju mundurnya, dan buat reclining itu dia masih manual, bahkan buat mengatur ketinggian masih manual. Dan kita dapat spion tengah yang pakai frame transparan. Ini agak unik nih, biasanya kalau nggak frame hitam, frameless ya agak unik sih. Sun visor gimana? Ada kaca tapi nggak ada lampu. Apa di sini gimana? Oh, mode way. Lanjut ke bagian bahan-bahan, ini lumayan baru buat mobil 200-300 jutaan. Oke, bagian atas plastik yang sangat-sangat tidak istimewa, tapi turun dikit deh, turun dikit. Ini ada bahan yang empuk, agak mirip-mirip sweat, ya gue tahu ini palsu, tapi aksen jahitan yang kayak naik turunnya ini baru loh. Coba misalnya dibikin jahitan kontras, pasti lebih menarik. Dan trim yang ada di sini dan ada di pintu juga kanan kiri, ini baru loh buat kelasnya atau buat kelas harganya gitu. Gue nggak pernah lihat ini. Dan gue suka trim AC-nya. Jadi kayak beberapa mobil baru yang harganya mungkin 2 atau 3 kali lipat mobil ini, gue tuh segaris aja gitu. Dan kalau kita mau ngatur-ngatur, di sini tuh bagus gitu. Klik-kliknya oke, di sini juga oke. Nggak wow, cuma oke. Terus tombol-tombol di sini tuh gue senengnya dia nggak ada blank, jadi semua tombol kepake dan saya desainnya biasa, klik-kliknya biasa, tapi ya seneng aja gitu ngeliat tombol yang full gitu di bagian sini. Yang sebelah kiri, paling kiri ini buat naik turunin fan speed atau blower speed, dan yang paling kanan buat naik atau turunin temperaturnya. Ini buat modenya, buat AC-nya, dan tengah ini hazard, dan paling sini buat sirkulasi udara, mau dari luar atau muter dalam mobil. Sekarang ke layar tengah, dia ukurannya 10,25 inci dan dia pakai sistem WIN. Berarti dia bisa disuruh-suruh pakai bahasa Indonesia. Contoh, halo Wuling, buka jendela. Coba lagi, buka jendela. Ya, bisa buat buka jendela, tutup jendela, dan lain-lain. Dan kalau misalnya kalian penasaran, dia bisa dikonek ke HP kalian, smartphone kalian, Apple, Android, bisa lah. Dan dia juga punya penyesuaian buat suara musik. Jadi seiring kita makin kenceng nih nyetirnya, volumenya bakal disesuaikan biar road noise atau suara dari jalan itu nggak terlalu kedengeran. Terus untuk respon layar sentuhnya ya dia lumayan lah, tapi kadang-kadang agak nge-lag kayak begini. Dan gue sering kali bilang di video Autolet Max, gue sangat-sangat tidak suka kalau settingan AC itu dari layar sentuh. Tapi ini gue masih oke, kenapa? Karena masih ada tombol fisik yang gue bilang tadi buat ngatur yang penting, kayak fan speed, temperatur, sama modenya.
Terus di bagian bawah sini ada tulisan Wuling dan ada pad di bagian bawah sini yang ada gambar HP-nya, dan jadi kita mikir ya mungkin ini wireless charging. Ternyata bukan. Jadi ini tempat buat naruh aja dan dia nggak punya wireless charging. Tapi sebagai gantinya dia ada USB untuk fast charging. Bahkan Almas aja nggak punya kayak beginian. Jadi Wuling kayak ngasih kompensasi gitu ya. Oke, dia nggak ada wireless charging, tapi dia ada fast charging yang nggak ada di Almas. Terus mundur dikit, ini tuas untuk persnelan CVT-nya, dan dia ada mode manual, tapi ini kebalik. Naik gigi dimajuin, turun gigi dimundurin. Harusnya kebalik, naik gigi dimundurin, turun gigi dimajuin, karena sesuai dengan perpindahan berat badan kita saat berakselerasi atau berdekselerasi. Dan pastinya dia udah pakai rem parkir elektronik dan sudah ada brake hold. Terus tepat di sebelahnya ada dua cup holder, nggak ada ventilasi AC atau apapun ya. Dan di sini ada dua slot yang ini mungkin buat kartu kayak e-tol atau apalah gitu ya. Tapi kayaknya kegedean deh. Dan ada center console box di sini lengkap dengan power outlet 12 volt. Tapi dia nggak bisa dimaju mundurin buat jadi armrest. Jadi agak sedikit kurang menyangga sikut kita. Dan seperti gue bilang tadi, dia punya sunroof. Buat buka tutup covernya masih manual, tapi untungnya buat buka kacanya udah elektrik ya. Dan tadi kalau misal kalian lihat di sini kan nggak begitu gede. Buat lacinya soft damping. Sayangnya nggak dikasih kain atau apa-apa biar balang kita nggak kotak-kotak. Dan joknya sebenarnya nyaman tapi nggak begitu suportif. Dan untuk feeling tombol-tombolnya masih biasa aja. Tapi baik lagi, harganya pinter. Jadi bagian belakang ya sebenarnya kita impress. Ya tentu nggak sempurna, tapi ke belakang yuk. Oh ya, sebelum pindah dia pakai speedometer yang sama kayak Almas Hybrid. Oke. Duduk di belakang, dan bagian depan ini jok dengan posisi nyetir gua, tinggi gua 178, dan ruang kaki bagus, ruang kepala juga bagus karena dia atapnya cenderung datar, nggak terlalu menukik kayak SUV coupe. Dan sayangnya tidak ada armrest di sini. Dan meskipun joknya nggak bisa di sliding ya atau maju mundur, tapi dia bisa di reclining. Jadi kalau misalnya ini terlalu rebah, bisa kita tegakin. Tapi siapa yang mau duduk kayak begini, coba, kan enak kan? Rebah, dan rebahnya bener-bener nyantai. Gile, ini mah wow. Dan lagi-lagi pengerjaan atau bahan itu masih sama kayak di depan. Jadi masih plastik dan ada trim yang bagus sekali lagi. Dan kita masih dapat bahan empuk di door trim dan di bagian sanggaan siko buat penumpang belakang. Dan masih ada logo Wuling di sini, agak sedikit berlebihan ya, tapi oke lah. Dan ada buat ngatur AC-nya di sebelah sini. Sayangnya dia cuma ada satu port USB. Jadi kalau ada dua orang di sini dan sama-sama pengen ngecas HP, dua-duanya harus berantem. Dan karena dia penggerak roda depan, posisi tidurnya nggak begitu tinggi, jadi masih oke kalau buat bawa orang di bagian tengah sini. Dan kalau buat kantong-kantongan, jujur di sini kurang. Jadi udah nggak ada armrest, nggak ada cup holder di bagian sini. Oke, kantong jok standar ya kiri kanan, dan ada kantong lagi di bagian sini, dan ada kantong di kiri kanan pintu. Tapi itu standar. Andai ada armrest sama cup holder, mungkin akan lebih sip. Tapi lagi-lagi ingat harganya oke, pintar. Jadi sebenarnya belakang oke, depan oke. Gila sih.